paling berat dalam hidup kita? Apa? Jomblo? Seberat itukah? Apa? Dosa? Oke, apalagi? Beban yang paling berat dalam hidup kita. Hutang? Pinjol? Apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Diputusin tanpa sebab? Apalagi beban yang paling berat? Membuang kado-kado masa lalu? Menghapus foto-foto masa lalu? Apapun beban dalam hidup kita, ada satu beban yang paling ngeganggu kita, yang paling membebani kita, yang paling bikin kita tuh gak nyaman dan gak pernah bisa bahagia dalam hidup. Dan ini jarang orang sadar. Beban itu adalah ragu kepada Allah. Kita semuanya mengaku orang yang yakin sama Allah. Tapi yakin dan ragu itu bukan urusan lisan. Tapi dia urusan hati. Sesungguhnya beban paling berat dalam hidup kita itu adalah ketika kita muncul ragu sama Allah. Dan itu adalah asal muasal sebab awal semua masalah dalam hidup kita. Dan kalau dibalik, sesungguhnya semua solusi dalam hidup kita itu berawal dari as-siqah billah. Percaya, yakin sama Allah. Semua solusi, semua kebaikan berawal dari as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan semua masalah dalam hidup kita, mau masalah pribadi, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, itu tuh berawal dan yang paling bikin kita gak pernah nyaman menghadapinya adalah ragu kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang diuji secara zahir oleh Allah, tetapi dia lebih bahagia daripada mereka yang diberikan nikmat zahir oleh Allah. Betapa banyak juga orang yang dikasih banyak limpahan nikmat dunia, tapi dia menjadi orang yang paling banyak berkeluh kesah, bahkan menyesali hidupnya ketimbang orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena masalah yakin dan ragu. Ragu tentang Allah itu baik banget. Ragu Allah itu dengar gak doa kita? Ragu Allah itu nolongin kita gak sih? Ragu Allah itu adil gak sih? Ragu Allah itu kuasa gak sih? Padahal dalam sifat 20 yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Allah itu ada kudrat, iradat. Ini dua aja coba saya ambil highlight dikit. Kudrat itu artinya dalam konteks anak muda ya, Allah itu mampu banget nolongin kita. Iradat artinya Allah itu mau banget nolongin kita. Jadi bukan hanya maha kuasa dan maha berkehendak, tapi dalam terjemahan praktis, kudrat Allah tuh mampu banget nolongin kita. Ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Tapi kita kadang ragu, itulah awal dari masalah hidup kita. Iradat, Allah tuh mau banget kok nolongin kita. Allah tuh mau banget menyayangi kita, Allah tuh mau banget membantu kita, membersamai kita, mau banget. Karena itu sifat wajib bagi Allah, mau Allah tuh. Tapi kita ragu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keraguan. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah gak adil sama saya? Apa maunya Allah? Kurang apa lagi dari saya? Bla bla bla. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keadilan Allah, yang meragukan rahmannya Allah, meragukan rahimnya Allah, meragukan kemuliaan sifat-sifat jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya hal yang kadang ada di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka enggak memuliakan, mengagungkan Allah dengan yang selayaknya mereka agungkan dan muliakan. Walaupun lisan kita bilang amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kata Allah fi qulubihim marad. Hatinya masih ragu. Marad di dalam ayat itu adalah raib, ragu. Walaupun dia bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Pertanyaannya, kenapa? Fi qulubihim marad.
fi qulubihim syak, raib, di hati mereka ada ragu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kok Allah enggak mengakui keimanan mereka padahal mereka bilang kami telah beriman? Jawabannya walamma yadkhulul iman fi qulubikum.